Yang pertama, di dalam surat An-Nisa ayat ke-59, ketaatan di sini dijelaskan. Di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 59, ini ayat yang juga masyhur, sering dibahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil siapa saja yang mengaku dirinya beriman. Allah Subhanahu wa taala memanggilnya atiullah. Kalian itu wajib taat kepada Allah. Wa atiur rasul, dan kalian juga wajib taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan juga pemimpin, ya, juga kepada pengurus urusan di antara kalian. Nah, ayat ini para jamaah sekalian, ayat ini mengajarkan dua bentuk ketaatan tadi. Ketaatan yang bersifat mutlak dan ketaatan yang bersifat relatif. Ketaatan yang bersifat mutlak di ayat ini jelas, yaitu kepada Allah dan Rasul-Nya. Sementara kepada ulil amri, kepada pemimpin, itu bersifat relatif. Apa alasannya? Nah, lihat, apa alasannya, ya? Alasan yang pertama, ya, berdasarkan redaksional ayat ini, para ulama menjelaskan. Di dalam ayat ini, perintah atiu, taatilah, itu hanya disematkan kepada Allah dan Rasul-Nya saja. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul, kemudian wa ulil amri minkum. Tidak ada kata-kata wa atiu ulil amri, tidak ada begitu. Lihat secara redaksionalnya, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin. Kata atiu itu tidak disematkan kepada ulil amri. Kenapa? Nah, ini secara susunan bahasa para ulama menjelaskan, ini menunjukkan ada tingkat ketaatan yang berbeda. Ada tingkat ketaatan yang berbeda, di mana kepada Allah dan Rasulnya ditekankan ketaatan itu, dan ini bersifat mutlak. Adapun kepada pemimpin tidak disematkan kata ketaatan karena memang derajat ketaatannya berbeda. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa pemimpin itu disebut relatif? Di sana ada kata-kata wa ulil amri minkum. Lihat, ulil amri minkum, pemimpin dari kalangan kalian, pemimpin di antara kamu. Ulil amri minkum. Siapa yang dimaksud kalian di ayat itu? Siapa yang dimaksud di antara kamu? Kamunya di situ siapa yang dimaksud? Siapa yang dimaksud? Ya, kembali kepada kalimat awal, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kamu. Kamunya kembali kepada orang beriman. Nah, ini menunjukkan batasan. Jadi tidak bersifat general. Artinya pemimpin yang bagaimana yang ditaati, yaitu termasuk golongan orang beriman. Kalau orang kafir, lihat, di situ sudah menunjukkan sifat relatif. Jadi tidak bisa bersifat mutlak. Lihat dulu pimpinannya orang kafir atau orang beriman. Alasan yang ketiga, lihat. Alasan yang ketiga di situ dikatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berbeda pendapat, kembalikannya kemana? Yaitu kepada Allah dan Rasul. Tidak dikembalikan kepada pemimpin. Itu alasan yang ketiga. Artinya apa? Pemimpin itu sebenarnya sifatnya otomatis. Dia otomatis ditaati pemimpin itu kalau kebijakannya sejalan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Otomatis ditaati. Tapi kalau pemimpin ini mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, juga otomatis tidak boleh ditaati.
za'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi kita nggak boleh juga terikat kepada penguasa membabi buta, karena di dalam Islam itu diatur penguasa yang harus ditaati itu yang bagaimana, gitu ya. Jangan cuma KTP-nya Islam, ya. Penguasa yang ditaati itu yang seperti apa yang harus kemudian kita mentaati. Perhatikan hadis Rasulullah SAW. Ini ketika para sahabat berbaiat, bersumpah setia membela dan mendukung Rasulullah. Ini diceritakan oleh seorang sahabat Rasulullah. Ketika seorang sahabat berbaiat kepada Rasulullah, mereka berkata, bayakna, kami berbaiat. Bayakna Rasulullah, kami berbaiat kepada Rasulullah ala sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat kepada Rasulullah. Fil usri wal yusr, dalam perkara yang sulit maupun dalam hal-hal yang mudah, kami tetap mendengar dan taat. Fil mansati wal mukrah, dalam hal yang kami senang ataupun yang kami benci, kami tetap akan mendengar dan taat. Wa ala asaratin alaina, meskipun pimpinan menguasai diri kami, waktu kami dikuasai, harta kami dikuasai, hidup kami dikuasai, kami tetap mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa ala asaratin alaina. Ya, kemudian dikatakan illa astarau kufran bawahan, kecuali pimpinan melakukan kekafiran yang nyata. Nah, jadi ada kecualinya. Kecuali apa? Jadi tidak bersifat mutlak. Penguasa itu harus ditaati mutlak, tidak. Sahabat mengatakan illa antarau kufran bawahan, kecuali pimpinan melakukan kekafiran yang nyata. Apa itu kekafiran yang nyata? Indakum minallahi ta'ala bihi burhan, yaitu apa-apa yang kalian dapat keterangan dari Allah bahwa itu termasuk perbuatan kekafiran. Ya, perbuatan kekafiran. Meskipun ada dalam hadis lain dikatakan, meskipun punggung kamu dicambuk, kamu dizolimi, kamu harus tetap taat pada pimpinan. Itu betul, hadis sahih. Ya, karena pimpinannya belum melakukan kekafiran, baru sekedar zolim, misalnya zolim. Zolim itu artinya dia bersikap kasar mungkin, ya, bersikap tidak murah senyum, orangnya galak. Itu hal-hal yang sifatnya zolim, bukan kekafiran. Tapi kalau sebuah perbuatan kekafiran, meskipun pimpinannya suka senyum, baik, tapi melakukan kekafiran, itu nggak boleh ditaati. Ini alasan kenapa pemimpin itu bersifat relatif. Apalagi nanti kalau kita bahas tentang bab kepemimpinan di dalam Islam, Islam membahas kepemimpinan ini secara detail. Kriteria pemimpin dalam Islam itu harus seperti apa kriterianya, mekanisme memilih pemimpin dalam Islam itu bagaimana mekanismenya, program kerja seorang pemimpin itu apa program kerjanya. Islam itu membahasnya secara detail. Ketika kriterianya tidak sebagaimana yang ditetapkan, mekanismenya salah di dalam memilih kepemimpinan, kemudian program kerjanya tidak sejalan sebagaimana yang ditetapkan, itu saja sudah menunjukkan dia di luar kriteria ulil amri yang dimaksud. Nah, gitu. Jadi ayat ini tidak boleh di general. Pokoknya siapapun yang penting dia ulil amri harus ditaati. Tidak begitu dipahaminya. Tapi ulil amri itu bersifat relatif. Lihat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud. Ya, jadi ini keterangannya. Di dalam ayat tersebut diajarkan tentang dua bentuk ketaatan, ketaatan yang bersifat mutlak dan kepada Allah dan Rasulnya, dan yang relatif yaitu kepada penguasa. Jadi kenapa penguasa dikatakan relatif? Ya, tadi keterangannya bahwa kata atiu dalam ayat tersebut hanya dikatakan kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, dia harus dari kalangan orang beriman. Yang ketiga, apabila terjadi tanazu, terjadi perbedaan pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ketika seorang muslim mentaati penguasanya membabi buta, pokoknya dia taati saja tanpa dilihat lagi kebijakannya sejalan atau tidak, tanpa melihat kriterianya, tanpa melihat ya programnya atau mekanisme di dalam memilih pemimpinnya sejalan atau tidak dengan ketentuan Allah. Disitulah letak ciri ketaatannya. Jadi umat Islam ini harus mengerti tentang bab kepemimpinan. Nggak boleh sembarangan dalam perkara kepemimpinan ini. Ya,
Jadi kalau kita sembarangan dalam masalah kepemimpinan, itu bukan cuma sengsara 5 tahun, sengsara dunia akhirat. Ini kita harus mengerti. Orang bilang, wah bahaya nih, kita bisa celaka 5 tahun. Salah, celaka dunia akhirat kalau sembarangan dalam perkara kepemimpinan. Karena Islam itu mengatur perkara ini begitu detail, ya, kriterianya, mekanismenya, dan juga program kerjanya. Maka dikenali bagaimana Islam mengatur tentang perkara kepemimpinan ini. Lihat contoh program kerja pemimpin. Lihat di dalam surat ke-22 ayat 41. Ini program kerja seorang pemimpin di dalam Islam. Seorang pemimpin itu kalau dia jadi pimpinan, apa program kerjanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi akibatul umur. Lihat. Orang-orang yang apabila kami teguhkan kedudukannya di muka bumi, orang-orang yang apabila kami angkat dia sebagai penguasa, program kerjanya adalah menegakkan sholat, menunaikan zakat, memerintahkan yang ma'ruf, yang baik, mencegah hal-hal yang mungkar, dan mengembalikan urusan kepada Allah. Semua urusan dikembalikan kepada Allah. Itu program kerja seorang pemimpin. Contoh pemimpin sederhana, pemimpin rumah tangga lah, ya, rumah tangga, sebelum kita berbicara pemimpinan dalam tingkat besar. Apa yang dimaksud? Saya tanya di sini. Apa yang dimaksud menegakkan sholat dalam level kepemimpinan? Coba. Apa yang dimaksud? Program kerjanya kan menegakkan sholat. Apa yang dimaksud menegakkan sholat dalam level pemimpin? Apa artinya? Kira-kira bagaimana bentuknya? Menegakkan sholat, aqimus sholat, menegakkan sholat dalam level seorang pemimpin. Itu bagaimana bentuknya? Misalnya dia kepala rumah tangga lah, gitu. Bagaimana seorang kepala rumah tangga menegakkan sholat dalam rumah tangganya? Hah? Maka kalau dia seorang kepala rumah tangga, dia tegakkan sholat, nggak boleh ada anggota keluarganya nggak sholat. Dia punya otoritas, dia sebagai kepala rumah tangga. Waktunya sholat. Udah pada sholat belum? Udah. Kalau belum, sholat. Dia tegakkan sholat. Tidak dia biarkan ada anggota keluarganya yang tidak sholat. Itu kalau dia kepala rumah tangga. Nah, kalau dia pimpinan masyarakat, bagaimana? Menegakkan sholat di level pimpinan masyarakat. Ya. Kalau dia seorang pemimpin, dia punya otoritas, maka dia buat undang-undang wajib sholat. Gitu dia buat. Itu yang benar. Itu namanya menegakkan sholat. Jadi bukannya pemimpin itu bersikap yang mau sholat silahkan, yang gak sholat ya terserah, gitu. Itu melecehkan sholat namanya. Itu bukan menegakkan sholat. Pemimpin dalam level pemimpin menegakkan sholat itu bukan berarti dianya tekun sholat, tapi umatnya dibiarin. Yang mau sholat silahkan, yang gak sholat terserah. Itu bukan menegakkan sholat dalam level pemimpin. Kalau cuma dirinya yang tekun sholat, yang gak usah jadi pimpin, jadi diri sendiri aja. Justru dia diangkat sebagai kepemimpinan, dia punya kewajiban bagaimana menegakkan sholat itu di tengah masyarakat. Dia buat undang-undang wajib sholat, sehingga hukum sholat itu menjadi tegak. Ya kan? Ketika azan berkumandang, maka yang di kantor, yang di rumah, yang di pasar, yang di jalan wajib masuk masjid. Begitu. Apabila waktunya sholat masih aja ada yang berkeliaran, ada yang buka toko dan segala macam, disegel tokonya nanti. Ya, ditangkap atas nama undang-undang. Itu baru namanya menegakkan sholat. Contoh kayak pelaksanaan, kalau saya sering kasih contoh apa? Pelaksanaan tentang traffic light, lampu merah. Lihat, lampu merah itu menjadi tegak karena di backup dengan undang-undang, sehingga lalu lintas itu bisa jadi tertib dan teratur. Ya, coba bayangkan apa yang terjadi kalau traffic light pelaksanaannya itu, lampu merah itu pelaksanaannya dilaksanakan berdasarkan kesadaran. Pokoknya nanti kalau lampu merah menyala, yang mau berhenti silahkan, yang nggak berhenti ya terserah. Kira-kira hukum lampu merah bisa jalan nggak?
Orang sudah ada undang-undangnya aja orang masih nerobos. Bayangin aja, sudah ada undang-undangnya, orang saja masih nerobos. Apalagi nggak pakai undang-undang, lebih berantakan lagi. Maka dengan adanya undang-undang sehingga tegak, hukum lampu merah tegak. Siapa yang melanggar ditangkap atas nama undang-undang. Kamu melanggar undang-undang. Nah, lihat. Jadi tegak itu hukum lampu merah. Sholat itu lebih penting daripada lampu merah. Gitu. Kenapa tidak ditegakkan dengan kekuasaan? Coba lihat penguasa hari ini, dari semenjak Indonesia merdeka sampai hari ini, ada nggak yang menegakkan sholat? Ada nggak? Nggak usah pemimpin lah, kepala rumah tangga ada yang negakin sholat nggak di sini? Kepala rumah tangganya aja. Bagaimana itu keluarganya? Disuruh sholat apa enggak? Gitu, dengan otoritasnya. Dan ini nanti ada filosofinya. Kenapa pemimpin ini program kerjanya seperti ini? Kenapa harus menegakkan sholat? Kenapa harus menunaikan zakat? Kenapa harus amar ma'ruf nahi munkar dan mengembalikan urusan kepada Allah? Ya, menegakkan sholat itu untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Masyarakat itu tertib. Waktunya sholat. Dan jangan takut kendaraan yang ditinggal, barang-barang dagangan jangan takut hilang. Ada askar nanti diperintahkan jaga. Diciptakan ketertiban, masyarakat tertib, secara psikologi, kejiwaannya terbangun dengan baik, setiap hari bertemu di masjid, dan tercipta keamanan, karena dijamin keamanan, dijaga oleh askar. Diciptakan ketertiban dan keamanan. Kenapa harus menunaikan zakat? Kalau kita baca di dalam surat Al-Hasr, surat ke-59 ayat 7, di antara prinsip ekonomi Islam itu, ya, di sana dikatakan, di dalam surat Al-Hasr, surat ke-59 ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, ya, agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Ya, prinsip ekonomi dalam Islam itu wajib terjadi adanya pemerataan. Ya, ini masalah kesejahteraan. Diciptakan ketertiban, keamanan, kesejahteraan. Kemudian apa lagi? Amar ma'ruf nahi munkar juga sama, menciptakan kebaikan di masyarakat. Ini kan sebenarnya selalu isu yang dijadikan barang dagangan kalau orang mau tampil jadi pimpinan. Coba lihat kalau kampanye, orang itu lagi kampanye, apa sih isinya kalau didengar kontennya? Kan menciptakan ketertiban, keamanan, kesejahteraan, kan gitu ya, ekonomi, kebaikan, kan gitu. Nah, Islam sudah ngajarin kalau mau memimpin nanti masyarakatnya tertib, baik, sejahtera, laksanakan ini programnya. Jangan menyeru masyarakat supaya terjadi stabilisasi, keamanan, ya, tertib, ekonomi sejahtera segala macam, tapi nggak pakai syariat. Mau pakai apa coba? Jadi begitu program kerja. Contoh, ini salah satu kriteria kepemimpinan di dalam Islam. Yang hari ini kita lihat pimpinan tidak melaksanakan sebagaimana tugasnya sebagai seorang pemimpin. Jadi ini yang saya katakan ya, program kerjanya menegakkan salat, mengoptimalisasikan zakat, menyuruh yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dan mengembalikan urusan-urusan kepada Allah. Jangan urusan itu dikembalikan kepada logika, rasio, dan hawa nafsunya. Ya, semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dia berpikir, dia harus paham bahwa mengembalikan urusan kepada Allah itu adalah yang benar. Kemudian dia akan mendapatkan solusi yang terbaik. Belum lagi kalau kita bicara kriteria. Tadi saya bicara tentang apa? Program kerja, kan? Bagaimana kriteria ulil amri yang ditentukan di dalam kitabullah dan sunnatul rasul? Yang pertama, di dalam surat Al-Maidah ayat ke-51. Kita lihat. Surat kelima ayat 51 dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini panggilannya kepada orang beriman. Kalau kita mengaku beriman, sebagaimana puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di sini pun panggilannya juga kepada orang beriman. Kalau kita ngaku beriman, Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Lihat, wahai orang beriman, jangan kalian angkat Yahudi dan Nasrani sebagai pimpinan. Yang pertama, ya, kalau kita beriman, dilarang oleh Allah menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin dalam hidup. Kenapa?
ba'duhum awliya'u ba'din. Karena mereka bantu-membantu dalam urusan Yahudi dan Nasrani. Tidak mungkin bantu-membantu untuk kepentingan kalian. Kepentingan kita hidup selaras dengan syariat. Nah, gitu. Itu kepentingan kita. Bisa nggak kalau kepemimpinannya Yahudi Nasrani akan mengarahkan hidup kita selaras syariat? Ya, coba. Seperti di Papua, ya, didirikan Manokwari sebagai kota Injil. Nah, gitu ketika mereka berkuasa begitu. Ya. Jadi tidak akan diarahkan untuk kepentingan kaum muslimin. Bahkan di dalam ayat ini ada kata-kata wa may yatawallahum minkum fa innahu minkum. Kalau kamu mengangkat Yahudi Nasrani sebagai pimpinan, berarti kamu termasuk golongan mereka. Berarti iman kamu batal. Berarti termasuk Yahudi dan ini yang pertama. Yang kedua, di dalam surat An-Nisa kita lihat. Di dalam surat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat ke-144. Di dalam surat keempat, surat An-Nisa ayat 144 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, kembali yang dipanggil orang beriman lagi. Wahai orang beriman, Allah katakan apa? La tattakhizul kafirina awliya min dunil mu'minin. Wahai orang beriman, jangan kalian angkat orang kafir sebagai pimpinan dengan meninggalkan orang beriman. Tidak boleh kalian angkat orang kafir sebagai pimpinan. Ya, dengan kita tinggalkan orang beriman. Aturiduna an taj'alulillahi 'alaikum sultanan mubina? Apakah kalian ingin Allah punya alasan untuk menghukum kamu gara-gara salah dalam kepemimpinan? Nah, perhatikan dalam ayat ini, surat keempat ayat 144, ternyata yang dilarang bukan cuma Yahudi dan Nasrani, tapi kafir secara umum. Jangan mengangkat orang kafir secara umum. Mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, mau Shinto, mau apapun namanya, di luar Islam itu tidak boleh diangkat jadi pimpinan. Ini yang kedua. Yang ketiga, di dalam surat ke-9 At-Taubah ayat yang ke-23. Di dalam surat ke-9 surat At-Taubah ayat ke-23 diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Kembali dipanggil orang beriman. Jadi kalau orang beriman insya Allah dia bisa menjalankan. Tapi kalau nggak punya iman memang berat. Kalau nggak punya iman berat itu tentang perkara itu. Maka imannya dulu yang dipanggil. Orang kalau nggak punya iman suruh puasa berat, nggak bisa. Orang yang bisa puasa itu karena punya iman. Orang yang bisa menjalankan tentang kepemimpinan ini juga orang yang punya iman. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Wahai orang beriman, jangan kalian angkat bapak-bapak kalian atau saudara-saudara kalian sebagai pemimpin ini istahabbul kufra 'alal iman. Kalau mereka lebih cinta kepada kekafiran daripada keimanan. Wa may yatawallahu minkum fa ulaika humuz zalimun. Maka siapa yang mengangkat orang-orang seperti itu sebagai pimpinan maka termasuk orang zalim. Lihat, yang ketiga, Allah melarang kita tidak boleh mengangkat bapak kita sendiri, saudara kita sendiri, dari kalangan kita sendiri, meskipun dia orang Islam. Tapi kalau dia ini tahabbul kufra 'alal iman, ternyata lebih cinta kepada kekafiran daripada keimanan, itu pun nggak boleh. Yang kayak gitu jadi pemimpin. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, surat Al-Maidah ayat yang ke-57. Surat kelima, surat Al-Maidah ayat yang ke-57, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita. Kembali panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Lihat. Orang-orang beriman semua yang dipanggil. Tinggal nanti kita lihat kita punya iman enggak? Itu aja masalahnya. Kalau punya iman insya Allah bisa. Kalau punya iman. Kalau nggak punya iman berat malah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya.
wahai orang beriman, jangan kalian angkat sebagai pimpinan orang-orang yang akan menjadikan agama kalian sebagai permainan dan senda gurau. Gak boleh yang kayak gitu. Agama cuma buat main-main, cuma jadi komoditi politik, cuma jadi kepentingan dunia. Islam cuma dijadikan barang dagangan. Yang kayak gitu gak boleh dijadikan pimpinan seperti orang-orang kafir dan ahlul kitab ini. Islam cuma dijadikan ya kuda tunggangan. Di mana-mana di bulan Ramadan muncul spanduk-spanduk Ramadan, orang menyambut Ramadan. Apa iya orang itu betul-betul cinta Islam, mau memperjuangkan Islam? Ada fotonya lagi, ya kan, ada fotonya dan macam-macam ucapan. Betul cinta Islam atau sedang memperalat Islam aja kita? Lihat, Allah melarang mengangkat Yahudi Nasrani sebagai pimpinan. Allah larang menjadikan orang kafir sebagai pimpinan. Allah larang menjadikan orang Islam sendiri yang lebih cinta kepada kekafiran sebagai pimpinan. Allah larang menjadikan orang yang bermain-main, bersenda gurau tentang agamanya. Lantas siapa yang boleh? Siapa yang boleh jadi pimpinan bagi kaum muslimin? Ya, yang boleh jadi pimpinan orang Islam adalah surat Al-Maidah ayat ke-55. Surat kelima ayat ke-55. Maka diajarkan di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innama waliyukum, yang boleh jadi pimpinan kalian itu adalah Allahu wa rasuluhu walladzina amanu. Yang boleh jadi pimpinan kalian hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang beriman. Itu pimpinan kalian. Orang beriman yang bagaimana yang jadi pimpinan kita? Alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Yaitu orang beriman yang menegakkan salat, yang menunaikan zakat, yang tunduk kepada syariat. Nah, itulah pimpinan kalian. Begitu Allah katakan. Maka di ayat ke-56-nya, ayat 56-nya dikatakan, wa may yatawallallahu wa rasuluhu walladzina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Maka siapa yang mengangkat Allah, Rasulnya, dan orang beriman seperti tadi sebagai pimpinannya, mereka itu golongan Allah, dan golongan Allah pasti menang. Nanti dibantu sama Allah. Tapi bagaimana mau dibantu? Milih pimpinan aja sembarangan. Gimana mau dibela sama Allah? Ini masalahnya. Ya. Jadi Allah kasih kita kesempatan untuk memperbaiki hidup. Allah kasih petunjuk hidup. Ikuti nggak petunjuk hidup itu? Sekarang tentang mekanisme memilih pemimpin. Bagaimana mekanismenya? Islam juga mengajarkan itu. Yang pertama, mekanisme memilih pemimpin di dalam Islam itu adalah lewat majelis syuro. Ya, lewat majelis syuro. Majelis syuro adalah majelis tempat bermusyawarahnya kaum muslimin. Di dalam majelis syuro itu ada ahlus syuro. Ahlus syuro itu adalah anggota majelis syuro. Siapa mereka? Anggota majelis syuro itu adalah ahlul halli wal aqdi. Yaitu orang yang punya kompetensi dalam perkara agama, dia bisa memutuskan dan bisa memberikan solusi terhadap persoalan umat. Ahlul halli wal aqdi itu ulama. Nah, itu bedanya antara majelis syuro dengan majelis demokrasi. Di situ bedanya. Kalau di majelis syuro nggak boleh ada orang kafir di situ, nggak boleh. Ada bencong di situ nggak boleh. Ada artis di situ nggak boleh. Ada orang benci Islam nggak boleh. Di majelis syuro harus orang yang paham. Kalau di majelis demokrasi siapa aja boleh. Silakan masuk. Makanya beda ya bobot dan kualitas. Majelis syuro mereka bermusyawarah menentukan siapa yang terbaik di antara mereka, kemudian dipilih jadi pimpinan, kemudian rakyat nanti mengikuti. Rakyat tinggal mengikuti dan mendukungnya. Begitu mekanisme yang pertama. Inilah proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi khalifah itu lewat mekanisme majelis syuro ketika mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah adalah
Ya, perkumpulan para sahabat, berkumpulnya para pembesar Muhajirin, para pembesar Ansor, mereka bermusyawarah melahirkan siapa yang terbaik di antara mereka. Terpilihlah Abu Bakar dan yang lain mentaati. Di dalam surat ke-42 ayat yang ke-38, surat As-Surah surat ke-42 ayat ke-38 dikatakan walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang menyambut seruan Allah dan mereka menegakkan salat, wa amruhum shura bainahum. Persoalan mereka diselesaikan lewat mekanisme syura, gitu. Lewat majelis syura, di antaranya tentang melahirkan kepemimpinan. Jadi bagaimana? Yaitu lewat majelis syura, lewat orang-orang yang punya kompetensi. Bukan apa? Bukan rakyat yang disuruh milih, gitu ya. Bukan rakyat yang disuruh milih. Rakyat tidak punya kompetensi dan nggak punya kapasitas. Jadi berkumpul orang terbaik, berkumpul bermusyawarah memilih siapa yang terbaik di antara mereka, yang lain nanti tinggal ikut. Jadi bukan rakyat disuruh milih, ya. Rakyat nggak paham, nggak ngerti apa-apa. Kalau rakyat yang disuruh pilih, ukurannya apa? Siapa yang paling banyak ngasih sembako, itu yang dia pilih, gitu kan? Nih, bikin apa nih? Bikin kartu sehat, bikin ini, bikin itu. Pokoknya kalau urusan perutnya terpenuhi, itu yang dia pilih. Nggak peduli orangnya paham agama atau enggak, gitu. Itu kalau rakyat ukurannya bukan keilmuan, tapi urusan duniawi. Makanya bukan rakyat yang itu. Padahal para jamaah sekalian, lihat di dalam Al-Quran Allah sebutkan ayat-ayat yang menunjukkan penyesalan orang salah milih pimpinan. Di Quran dikasih tahu, ini loh, ada ayat-ayat nanti diceritakan di hari akhirat orang-orang menyesal salah milih pimpinan. Jadi salah milih pimpinan itu bukan cuma sengsara 5 tahun, salah, sengsara dunia akhirat. Nah, itu yang kita harus paham. Sengsara dunia akhirat salah milih pimpinan itu. Coba lihat di dalam surat ke-14 ayat ke-21. Di dalam surat Ibrahim ayat ke-21 dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barazu lillahi jami'a. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Manusia itu berkumpul di padang mahsyar, berdiri di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Bayangkan, kita berdiri di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Dan berdirinya nggak santai. Diperdengarkan gemuruh neraka, dilihatkan jilatan api neraka, matahari didekatkan jaraknya hanya 1 mil. Manusia luar biasa begitu menderita. Pada hari itu manusia betul-betul butuh pertolongan. Manusia hari itu berkata, wa barazu lillahi jami'a. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, faqala du'afa'u lil ladzina istakbaru. Berkata orang yang lemah kepada orang yang menyombongkan diri. Berkata rakyat kepada pimpinannya. Apa kata rakyat? Inna kunna lakum taba'an. Kami kan dulu yang ikuti kamu. Kami kan dulu yang milih kamu, yang mendukung kamu. Fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Bisa nggak tolong kami? Kami ini sebentar lagi diazab oleh Allah. Dulu kamu bela, kami dukung. Tolong sekarang bantu kami. Itu kata rakyat kepada pimpinannya. Apa kata pimpinannya? Qalu law hadanallahu lahadainakum. Kalau kami punya petunjuk bisa membebaskan kamu dari azab Allah, sudah kami kerjakan kalau kami dapat petunjuk. Sawa'un alaina, sama saja bagi kita. Ajazina am sabarna malana min mahis. Kita mengeluh atau kita bersabar, kita bakal sama-sama diazab. Gitu kata dia. Gak bisa nyelamatin. Padahal di dalam hadis Rasulullah disebutkan, nanti itu di padang mahsyar ada apa? Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, la zilla illa zilluh. Di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Ada 7 golongan yang dinaungi. Mereka mendapat perlindungan. Siapa? Di antaranya adalah al-imamul adil. Pemimpin yang adil dinaungi oleh Allah. Dan nanti kita akan bersama dengan mereka. Ya, ini penyesalan yang pertama. Lihat penyesalan yang kedua. Di dalam surat ke-33. Menyesalnya manusia ketika mereka salah di dalam perkara kepemimpinannya.
di dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 dari ayat 66 sampai ayat 68. Dari ayat 66 yang pertama, surat ke-33 dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma taqallubu wujuhum finnar, pada hari wajah mereka dibolak-balik di atas api neraka. Kalau tadi masih di padang mahsyar, sekarang sudah ada di dalam neraka. Mereka bilang, yaquluna, mereka berkata, ya laitana ata'nallaha wa ata'nar rasula, celaka kita ini. Coba dulu kita taat pada Allah, coba dulu kita taat pada Rasul. Ya, di ayat berikutnya dikatakan, di ayat 67-nya, waqalu, mereka berkata, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, kami di dunia dulu mentaati pimpinan kami, ya Allah, mentaati para pembesar kami taati. Ternyata mereka menyesatkan kami, ya Allah, dari jalanmu yang lurus. Akhirnya, ya, di ayat 68-nya apa yang terjadi? Dikatakan, Rabbana atihim difaini minal azab. Ya Allah, datangkan azab 2 kali lipat buat pimpinan kami. Wal anhum laknan kabiro, laknat mereka ya Allah dengan laknat yang besar. Nah, gitu. Disumpah-sumpahin tuh pimpinannya, yang dulunya di dunia dia puja-puja, ya, dia dukung. Di sana dia kesal betul, marah betul. Ya, tapi percuma, itu penyesalan. Di sini letak kasih sayang Allah. Allah ceritakan peristiwa ini, peristiwa nanti di akhirat sudah diceritakan sekarang di dunia. Supaya apa? Supaya jangan begitu nanti di akhirat. Allah kasih tahu ini nanti ada kejadian. Maka wajib betul umat Islam teliti tentang perkara ini. Allah inginkan manusia itu hidupnya baik. Allah kasih petunjuk hidup dan Allah tunjukkan orang-orang baik yang harus mengarahkan kita. Nah, ikuti. Jangan kemudian kita ikuti orang-orang yang rusak, yang tidak mau tunduk dan taat pada Allah.